malam sahabat pembelajar, setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Dalam acara Live Talk with Oki, biasanya kita berbincang dengan berbagai narasumber dan mengambil topik-topik yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tujuannya adalah supaya kita dapat mempunyai sebuah wawasan baru sehingga kita mempunyai banyak alternatif-alternatif solusi dalam kehidupan kita. Dan pada malam hari ini saya mengundang seorang sahabat saya yaitu Ibu Linda Fong yang akan nanti mengangkat sebuah topik yang pastinya sangat menarik ya. Dan kita akan menyapa dulu Ibu Linda Fong. Selamat malam Ibu Linda. Selamat malam, Bu Oki. Selamat Apa malam. kabar? Baik. Baik. Di sini ada Ibu Jenny, ada Bapak Putu Netra ya. Selamat malam juga untuk Bu Jenny dan Pak Putu dan semua sahabat pembelajar lainnya. Nah, Bu Linda, sebelum kita berbincang, saya akan minta sahabat pembelajar untuk juga jangan lupa follow dari fanpage Facebook kami di indonesiabelajar.id dan juga Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan juga jangan lupa ya follow Instagram dan Facebook saya Idayanti Sudiro. Baiklah, kita akan langsung berbincang dengan Ibu Linda Fong ya pada malam hari ini. Topiknya andai aku bisa memilih ya. Wah, ini andai aku bisa memilih ini pastinya tentang kehidupan-kehidupan sebelumnya yang Ibu Linda akan sharingkan pada malam hari ini ya. Tetapi sebelum kita masuk ke sana, boleh cerita sedikit nih Bu Linda sehari-harinya apa yang dikerjakan? Oh iya, selamat malam semua teman-teman. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara ini. Jadi saya sehari-hari ini sebenarnya saya hanya menjualan brankas, pemadam, dan juga filing kabinet untuk kantor. Namun sejak pandemi ini, memang kan kegiatannya retail pastinya sudah surut sedikit ya. Namun karena saya sudah memakai pikiran yang sudah optimis, jadi sampai sekarang kami masih survive, karyawan nggak ada yang dikeluarkan. Jadi ini kenapa saya ingin sharing sedikit kepada teman-teman, yaitu pentingnya sekali kita memakai satu pikiran sehingga kita vibrasinya itu lebih kuat ya Bu Oki ya. Oke, jadi bagus sekali bahwa nggak ada karyawan yang dirumahkan dan dikeluarkan gitu, nggak ada ya? Nggak ada. Padahal sekarang ini orang bilang kalau jualan brankas itu orang bilang gini, aduh sekarang lagi susah, buat apa beli brankas? Masih ngomongnya seperti itu. Pilihan kedua lah ya gitu ya Bu ya. Orang lebih kita makan dulu, kita memenuhi kehidupan pokok-pokok dulu gitu ya. Iya. Kalau selain itu Bu Linda, jadi selain tadi Ibu berjualan brankas ya, berjualan pemadam kebakaran gitu ya Bu Linda ya. Apalagi kegiatan yang lainnya? Karena usia saya sekarang sudah 55, jadi saya sudah harus menyiapkan diri saya untuk melakukan sesuatu aktivitas yang sosial. Jadi terakhir ini saya sedang mengembangkan satu klinik yang sebenarnya disiapkan oleh teman-teman di Wihara. Jadi klinik ini lumayan besar, belum pernah ada activity, jadi saya kemarin adakan suntik sehat dengan Kalbe. Ya puji Tuhan yang datang itu saya hari itu ampul yang saya suntikkan ke orang-orang, bukan saya suntik, sorry, dokter yang suntik itu sebanyak 250 ampul. Jadi saya pikir antusias orang-orang tentang kesehatan itu sangat luar biasa. Klinik ini dengan apa disuntiknya Bu Linda? Vitamin sih sebenarnya, saya hanya mau melihat kira-kira orang-orang masih antusias nggak tentang kesehatan. Kadang-kadang kan orang udah bosen ya, aduh ngomong soal kesehatan, udahlah orang lagi pandemi, orang takut kayak gitu-gitu. Ternyata antusias tentang kesehatan mereka sangat baik. Jadi sekarang saya mau mengembangkan ke healing, Bu Oki. Jadi nanti saya berprinsip kalau saya punya klinik ini running tentang mengobati orang sakit, kita semua tahu ya dokter itu hanya mengobati, memberi obat, tapi yang menyembuhkan diri kita. Jadi nanti akan ada healing center,
salah satu teknik yang akan saya pakai juga hipnoterapi, karena itu mengangkat emosi yang dulu menggerogoti diri saya banyak sekali. Jadi saya ingin sharing bagaimana caranya saya bisa lepas dari itu. Dari masalah-masalah yang dahulu ya. Nah, sekali lagi nih, sebelum kita masuk ke materi utamanya ya, healingnya ini nanti hanya satu pendekatan, yaitu di hipnoterapi, atau banyak healing lainnya? Banyak. Jadi, di klinik ini nanti akan ada laboratorium, karena parameter untuk melihat kita sehat apa tidak dari hasil lab. Nanti dari hasil lab itu kita kembangkan. Kalau pola makannya sudah baik, artinya dia punya pola pikir dan pola emosi yang dia belum manage. Sehingga sakit dalam tubuh kita ini sebenarnya kasih kita sinyal. Misalnya orang yang tadinya awalnya darah rendah, tahu-tahu tiba-tiba darah tinggi, itu pasti ada sesuatu dalam dirinya yang dalam tanda kutip dia rasa udah oke, tapi padahal dia menyimpan sakit hatinya, kekecewaan itu sedemikian dalam sehingga dia lupa simpennya di mana, tapi dia ada di situ gitu, dan dia berkembang biak. Oke, jadi ini berkaitan ya, jadi dengan emosi. Seperti waktu beberapa lama yang lalu saya juga pernah mengundang seorang dokter dan mengatakan bahwa kalau seseorang tuh misalnya sakit anu gitu ya, biasanya kita udah beberapa dokter-dokter pun sudah mulai ada yang belajar bahwa kalau sakitnya misalnya di kanker payudara misalnya, atau sakitnya di paru-paru, dia menyimpan emosi ini, emosi itu. Apakah itu kira-kira sama gitu dengan yang Ibu Linda pernah pelajari? Saya kebetulan berapa tahun yang lalu, Bu Oki, bersama teman-teman itu bikin seminar roadshow dari Jakarta ke kota-kota besar yang lain. Jadi dengan tema Indonesia melawan kanker. Jadi semua orang-orang yang kanker itu sebenarnya kan ada di dalam tubuh kita, tapi mengapa kadang-kadang orang-orang tertentu itu lebih cepat terasakan dan tercetuskan, itu faktor yang kita temukan dalam teman-teman praktek hipnoterapi maupun kedokteran juga ada emosi hidden, Bu Oki, misalnya rasa menyesal, kekecewaan, tidak menerima diri, seperti itu yang berkembang akhirnya menjadi satu, kalau saya menyebutnya itu seperti kayak parasit yang menggerogoti yang seharusnya kita sehat menjadi nggak sehat. Tapi nanti di klinik ini juga saya akan banyak alat-alat yang lain untuk penunjang sih, Bu Oki. Jadi kita juga tidak boleh merasa bahwa hipnoterapi itu adalah tools yang paling benar dan paling bagus gitu ya. Kita harus juga wise untuk memberikan orang opsi untuk gimana sih cara untuk menyehatkan, cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri, seperti itu, Bu Oki. Iya, ada alternatif-alternatif lain ya. Nah, iya. Oke, Bu Linda. Nah, kalau yang hari ini nih, topik hari ini, andai aku bisa memilih, ya, apa nih yang akan Bu Linda ceritakan? Saya cerita sedikit ya, saya flashback. Saya sebenarnya lahir di keluarga yang sangat-sangat mendominasi laki-laki. Jadi kalau misalnya di keluarga saya dulu saya kecil pernah mengalami hal-hal yang seperti saat mau makan siang itu harus anak-anak laki-laki dulu, papa saya, kakek-kakek saya, kakek-kakek saya, ponakan saya semua, pokoknya cowok-cowok makan dulu, baru boleh yang cewek. Jadi waktu saya kecil itu saya merasa bahwa sesuatu itu nggak apa-apa, kan everyday's life ya, seperti tiap hari. Namun ketika saya mulai dewasa, saya kok merasa seperti kayak menjadi anak gender yang tidak dihargai gitu, seperti itu. Apalagi kedua gitu ya, Bu. Kedua. Karena saya sendiri pribadi mengalami itu, dan kebetulan ibu saya melahirkan anak 3 perempuan, adik saya satu lagi perempuan, semua berderet. Nenek saya sudah mulai mengeluarkan suara. Kalau yang keempat masih perempuan, kamu harus nikah lagi ke ayah saya, ya. Jadi setiap hari itu mama saya itu sejak hamil anak keempat itu penuh dengan was-was, deg-degan, ini kalau lahir lagi perempuan artinya papa saya harus punya istri satu lagi. Jadi keturunan sebagai laki-laki itu sangat-sangat menjadi sesuatu yang penting dalam keluarga saya waktu masih kecil ya. Tapi karena berjalannya waktu, saya menyimpan pertanyaan, kenapa, memang apa salahnya dengan perempuan? Memang saya mau dilahirkan sebagai perempuan. Andai kata saya mau milih juga saya pengen jadi laki, kan rasanya kayak raja, kayak pangeran ya,
di rumah, apalagi dengan kondisi keluarga saya yang pada saat itu mempunyai tradisi laki-laki itu adalah gen yang paling penting itu. Kalau perempuan tuh kayak hanya sesuatu gen yang ya sebenarnya nggak diperlukan lah dalam Aksesoris kehidupan. ya. Aksesoris pelengkap, Bu. Iya, iya. Jadi ketika saya mulai dewasa, belum dewasa sih sebenarnya pada saat itu saya melihat keluarga, apalagi misalnya saya ketika kecil kan tinggalnya sama kakek dan paman-paman saya dan anak-anak yang seumur pantar dengan saya. Di situ juga dibanding-bandingkan, misalnya kayak saya kan selalu juara satu, tapi dari pintu belakang, Bu Oki. Nah, selalu dibandingkan dengan sepupu saya yang juara satu dari pintu depan. Jadi dari kecil itu saya sudah diberikan satu pemahaman bahwa you are nobody, you are useless, you are someone that we never want gitu. Seperti mereka meskipun belum mengeluarkan dengan kata-kata, tapi cara mereka behave, cara mereka melakukan hal-hal dalam kehidupannya menunjukkan bahwa seperti itu. Dan saya waktu kecil itu tanpa sadar saya merekam bahwa ya memang saya tidak berguna gitu, ya memang saya tidak berarti dan benar. Ya memang di dalam Karena tradisi terus menerus ya. Betul. Dan plus lagi di tradisi keluarga saya waktu zaman dulu kan kalau muji anak katanya kepala gede ya, jadi nggak pernah muji, yang ada dikritik terus. Rasanya dulu zaman orang tua dulu tuh kan pikir kritik itu membangun, tapi ternyata nggak semua kritik itu membangun, menghancurkan malah iya. Nah, sejak itu saya merasa kayak apa sih sebenarnya makna kehidupan, kayak hidup itu kayak ya sudahlah biarkan air mengalir, hari ini Tuhan kasih saya hidup sampai sekian, ya sudah, puji Tuhan alhamdulillah saya masih hidup. Tapi tujuan hidup saya sampai usia sekian itu belum pernah ada. Jadi ketika saya menikah pun karena dalam program saya perempuan harus menikah. Dan ketika saya menikah pun akhirnya saya membawa ketakutannya ibu saya, aduh kalau lahir anak perempuan gimana ya, nanti kayak ibu saya lagi repeating the same history. Jadi kayak gitu-gitu tuh menghantui dalam hidup saya tanpa saya sadari dan tanpa saya bisa melakukan hal-hal yang saya rasa benar gitu. Jadi kayak seperti following the flow gitu loh, kayak gitu, seperti itu. Until satu titik, Bu, ketika saya menikah pun saya jadinya membawa trauma-trauma ibu saya. Jadi saya waktu yang tadi saya ceritakan, ayah saya ketika diberikan pilihan oleh nenek ayahnya ibunya ayah saya, kalau kamu punya anak yang keempat perempuan, kamu boleh menikah lagi. Nah, itu sebagai perintah oleh seorang anak dari seorang ibu. Jadi ayah saya secara tidak langsung sudah mulai tuh mungkin kalau dalam katanya bahasa tebar pesona, menjaga-jaga nih kalau istri saya lahir perempuan, saya udah harus ada siapa nih untuk saya pilih. Nah, ternyata ibu saya melahirkan anak laki. jadi plannya juga ya. Iya, itu memang juga kuasa Tuhan sudah jadi dari situnya kayak gitu ya. Terus akhirnya kan dia nggak bisa menikah lagi. Nah, tapi itu belum tentu berarti ayah saya itu mau gitu kan. Itu kan sudah dikasih. Jadi perintah orang tua itu sangat-sangat penting gitu. Dia sudah diperintahkan begitu, dia sudah mencari dan sudah waiting list, nggak taunya lahirnya adik saya laki-laki nggak jadi. Tapi keinginan itu masih ada. Sehingga dalam kehidupan rumah tangga ibu dan ayah saya banyak kiri kanan, banyak pengagum, ayah saya pokoknya sibuk tebar pesona. Saya mulai melihat lagi bahwa pernikahan itu penderitaan, pernikahan itu laki-laki harus dijaga, kalau nggak dijaga itu bisa ya mungkin keserempet ke kiri dan ke kanan. Jadi ketika saya sudah menikah pun saya tidak merasa ada ketenangan di dalam kehidupan saya. Seperti itu, Bu Oki. Makanya buku yang saya tulis andai aku bisa memilih itu, pada akhirnya pada saat itu saya lagi titik yang sangat puncaknya untuk melihat bahwa hidup saya ini benar-benar tidak enak. Jadi kayak semua orang saya salahkan, Tuhan bahkan saya salahkan, kiri kanan punya teman semua saya salahkan, kecuali diri saya sendiri. Saya nggak merasa diri saya salah. Ya udah sampai ke titik itu, Bu Oki. Jadi waktu saya menulis, ketika Ibu udah sampai pada titik itu, kok Ibu masih bisa punya energi juga ya untuk menulis gitu loh? Apa itu hanya semua yang tumpahan dari emosi-emosinya atau gimana? Ya,
Jadi seperti yang tadi saya bilang, seperti saya menyimpan emosi yang kekecewaan dalam diri saya yang hadir dari lahir sampai saya dewasa itu sebenarnya saya sudah menyimpan terlalu dalam sehingga saya nggak menemukan dan ya saya berusaha melupakan ibaratnya ya sudahlah gitu ya sudah. Tapi ternyata dia growing ya, dia growing dan dia eating myself gitu. Jadi waktu 2011 saya belajar tentang hipnoterapi, di situ saya belajar tentang EP Bu. EP itu ego personality yang ada dalam diri kita. Jadi seperti saya ada EP yang saya sekarang bicara dengan Bu Oki seperti sahabat Bu Oki ya. Kita ini kan sharing seperti sahabat. Namun saya juga ada EP sebagai seorang ibu, saya juga ada EP sebagai seorang anak, saya juga ada EP sebagai seorang trainer, saya juga ada EP sebagai seorang hipnoterapis. Nah, itu mulai saya kenali loh. Oh, ternyata kamu ada, oh, ternyata kamu ada. Oh, you are there gitu. Jadi ketika saya memahami ilmu hipnoterapi, baru saya ketemukan luka saya, Bu. Luka-luka yang selama ini saya simpan dengan mindset yang salah, ditambah lagi sugesti-sugesti dari orang tua yang secara tidak langsung saya rekam. Akhirnya saya ketemukan itu. Di 2016 saya menulis buku ini karena gejolak setelah saya menemukan belajar hipnoterapi, saya menemukan diri saya bertemu dengan bagian diri saya, ada yang terluka, ada yang anak kecil yang ingin ditemani seperti itu, ada di situ. Jadi gejolak dalam 5 tahun itu saya membentuk diri saya sehingga akhirnya saya menulis buku. Buku itu selesai dalam 3 bulan, Bu Oki. Wow. Nah, sekarang ini kalau teman-teman ada yang mau beli bukunya, apakah bisa, Bu Linda? Dulu sempat ada di Gramedia, cuman Gramedia itu kan ada limitednya ya, ada waktunya. Jadi dalam berapa tahun dia udah enggak, dia tarik kembali. Jadi sementara ada di saya, kadang-kadang saya bagikan ke orang-orang yang dalam kutip tuh lagi down gitu. Saya bilang, kamu baca buku saya dulu deh. Kayaknya kehidupan kamu tuh lebih baik daripada aku saat itu gitu, karena di buku itu saya juga tulis tentang gejolak saya dengan hubungan dengan suami saya, sampai ributnya sampai begitu, sampai saya memukul anak saya, seperti kayak gitu-gitulah Bu. Pokoknya itu semua saya, tujuan saya sebenarnya tulis buku itu bukannya ingin mempamer keiblisan saya ya Bu ya. Cuman saya tuh menulis tuh supaya jangan ada orang seperti saya lah, this is not good gitu. Kayak saya ini nggak happy, orang yang seperti saya ini nggak bahagia. Tapi akhirnya saya bisa menemukan satu pola yang membuat saya berasa, okay, I have to change ya. Jadi setiap orang itu mungkin pernah melakukan kesalahan, tapi yang terpenting dia mempunyai kesadaran untuk berubah. Kalau dia bisa punya kesadaran itu, perubahan itu akan menghampiri dia dengan gampang. Tapi kalau dia nggak sadar dia ada kesalahan atau ada sesuatu yang ingin dia rubah, merubah itu sesuatu yang sulit Bu, seperti ganti orang yang tadinya meat lover jadi veggie lover itu kan nggak terlalu mudah untuk sana. Jadi tujuan saya menulis buku itu seperti itu Bu Oki. Tapi ada teman-teman juga yang membaca, ada yang bilang gini, gila ya kamu ngomong kayak gini di dalam buku. Terus ada juga yang tanya, apa papa mama kamu sudah meninggal? Buku ini untuk mengenang mereka. Saya bilang enggak, mereka masih sehat. Semua masih di Singapura. Cuman saya hanya berusaha, itu EP saya yang kecil Bu, EP ego personality saya yang kecil untuk menulis, untuk melakukan satu journey, untuk menemukan bahwa oke, kamu tuh tidak sendiri gitu. Ada EP saya yang lain yang masih menemani. Seperti itu. Tapi mungkin ini saya ngomong mungkin banyak yang bingung kali Bu. Bu Linda, mungkin gini, di buku itu ada berapa Mbak? Buku itu ada beberapa sih, jadi saya selalu pakai tema besarnya. Jadi saya mulai dari saya mendapat imprint dari nenek saya. Jadi nenek saya itu memberikan saya satu pemahaman bahwa ketika menikah itu orang tua melepaskan anak perempuannya, jadi tangis menangis seperti itu. Tradisi-tradisi itu membuat saya mempunyai satu imprint bahwa menikah itu sebenarnya menyedihkan ya, orang tuanya aja nangis-nangis seperti itu. Nah itu sudah mulai masuk tuh Bu. Nah kebetulan waktu saya menikah juga keluarga dari suami saya juga seperti keluarga dari mama saya juga. Jadi kayak gini Bu, saya mau bilangin ke teman-teman juga, kadang-kadang kita harus hati-hati, ada program di dalam diri kita yang secara nggak langsung kita simpan, dan kita akan repeating history yang dalam kehidupan yang sebenarnya kita takut, kita nggak mau, tapi secara nggak langsung kita repeat karena pikiran kita ini bodoh.
terlalu sering di dalam otak kita, di dalam pikiran kita, kita malah memancing vibrasi untuk mengulangi. Contohnya saya kan takut seperti mama saya, papa saya punya pacar banyak, punya simpenan juga ada. Saya pasti punya kekhawatiran, aduh kalau suami saya nanti kayak papa saya mati deh, saya setiap hari ngeliat mama saya tuh nangis sampai matanya bengkak kayak gundu. Terus karena saya ada ketakutan di situ, akhirnya saya melakukan kesalahan ke dalam kehidupan yang hampir sama dengan mama saya, ya. Sampai satu titik itu 2011 sejak saya belajar hipnoterapi itu saya baru stop. Ternyata kata guru saya waktu itu Pak Adi W. Gunawan bilang, kamu itu attracting sesuatu yang negatif dalam pikiran kamu. Saya masih bilang, enggak Pak, saya sangat positif, tenang aja Bapak, saya orangnya mudah memaafkan. Ternyata itu lip sync doang, dalam bahasa mulut aja gitu loh. Ternyata dalam hati saya masih menyimpan pain, saya masih menyimpan kemarahan yang saat itu tidak bisa di-explain. Saya sempat benci dengan papa saya. Ketika saya menikah, saya melarang papa saya datang. Saya tidak merasa papa saya itu figur orang tua yang boleh saya respect, ya. Tapi sebenarnya saya tidak boleh melakukan itu. Itu emosi saya, kekecewaan saya terhadap seorang ayah gitu. Seharusnya saya tidak boleh ikut campur masalah orang tua, itu masalah mereka. Saya harus papa dan mama saya segimana jeleknya itu masih orang tua saya. Jadi di buku itu saya menuliskan seperti itu. Bagaimana saya momen memaafkan papa saya, terus momen sampai saya bisa merasa bahwa bukan dia yang tidak sempurna, tapi saya sebagai anak yang belum sempurna untuk dia. Ya, seperti itu Bu Oki. Jadi, boleh nih diceritakan ya, menarik yang barusan Ibu Linda katakan. Benar juga nih, soalnya kalau langsung lompat-lompat kan nih para sahabat pembelajarnya nanti Bu Oki nge-freeze. Bu Oki. Iya, Bu Oki nge-freeze mungkin Bu Linda. Oh, Bu Oki nge-freeze ya. Kita tunggu. Ya. Mungkin Bu Linda bisa dilanjutkan ceritanya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi saya pernah masuk di satu momen ketika saya merasa hidup itu sangat penuh dengan penderitaan. Jadi kayak misalnya saya merasa kalau orang baik dengan saya aja, saya punya pikiran karena saya banyak negatif di dalam pikiran saya selalu berasa, aduh orang ini ada maunya. Dan ketika orang jahat sama saya merasa oke, suatu hari saya harus membalas dia. Jadi it's so negatif ya, sehingga saya tuh mengundang energi negatif di sekitar saya untuk nempel ke saya. Kayak orang bilang kita jalan ke tempel setan, ya seperti itulah. Karena saya negatif, jadi saya banyak ketemu orang-orang yang negatif juga, sehingga membuat saya tuh benar-benar melatih kesabaran. Ketika saya belajar hipnoterapi, saya sudah mulai berubah, saya sudah mulai menemukan diri saya yang duka dan berdamai dengan diri saya. Nah, energi positif itu pelan-pelan hadir dalam diri saya, sehingga banyak keajaiban yang terjadi dalam hidup saya, benar-benar banyak. Yang saya tadi ceritakan, saya sejak COVID 2 tahun ini di kantor, ketika bisnis semua orang lagi down, tapi sungguh bersyukur ya, puji Tuhan saya nggak pernah ada momen sampai saya nggak kebayar gaji orang-orang atau bisnis saya down. Halo? Iya Bu, silahkan dilanjut dulu. Sorry, saya pikir saya kena freeze gitu. Enggak. Jadi seperti itu. Jadi kenapa saya kemarin waktu Bu Oki ajak sharing, saya bilang boleh saya ingin sharing karena jangan sampai ada orang kedua seperti saya dalam hidup teman-teman sekarang saat ini, karena itu Bu Oki udah balik. Hai Bu Oki. Bapak Ibu, maaf nih ya. Jadi kayaknya ada masalah dengan komputer saya. Jadi sementara saya lanjutkan dengan yang dari HP saya ya. Sebentar nih. Feedback Bu Oki suaranya. Ya. Oke. Kita bisa mulai ya teman-teman. Maaf nih sempat terputus. Baru pertama kali nih sejak IB ya sampai bisa terputus seperti ini ya Bu Endang. Oke, kita lanjutkan dulu ya.
Mm-mm. Oke, Bu Linda. Tadi Bu Linda sempat yang terakhir ya, yang saya dengar adalah ketika orang tua Bu Linda kemudian ada masalah nih dengan ayah ya, ayah Mm-mm. dengan masalah dengan ayah gitu. Nah, boleh nggak mulai dari situ Mm-mm. sampai ke akhirnya kita diceritakan, kita masih ada waktu kira-kira setengah jaman ya. Jadi mulai Loh, dari tadi uh-uh. masalah ketika mau menikah, kemudian Ibu Linda juga tadi katakan bahwa ada rasa nggak senang dengan ayah. Nah, mulai dari situ sampai akhirnya Mm-mm. di buku itu, boleh nggak cerita sedikit banyak Bu Linda? Boleh. Belum bosen ya dengar cerita saya, jangan bosen nih soalnya nanti nggak enak. Uh, Waktu Enggak, kita mungkin nanti fokusnya ke solusinya ya. Jadi apa yang akhirnya Bu Linda bisa dapatkan? Ya, jadi waktu saya menikah, saya melarang ayah saya karena saya dari dulu ada satu penyesalan. Jadi saya merasa saya menyesal punya ayah seperti itu. Saya menyesal saya lahir dari ayah seperti itu. Jadi saya punya kebencian terhadap beliau sampai 10 tahun saya nggak bicara sama dia. Sejak menikah 10 tahun saya nggak bicara. Padahal ayah saya melakukan gesture untuk bahasanya berusaha untuk baik kepada saya. Saya waktu menikah waktu itu kan belum terlalu ada dana ya Bu ya. Saya sampai waktu mau menikah aja, saya mau menikah itu lucu. Mau melahirkan aja tuh lucu Bu Oki. Saya nggak punya uang untuk melahirkan. Waktu itu saya masih gaji suami saya tuh baru 1,4 juta di tahun 92 ya. Saya waktu mau melahirkan tuh biaya rumah sakit waktu itu total dengan biaya melahirkan tuh 1,1. Saya pontang-panting cari pinjaman kepada mertua saya cuma ngomong, ya siapa suruh kamu ngajak laki-laki yang belum mapan untuk menikah, salah kamu sendiri, jadi kamu harus bertanggung jawab. Ini perut sudah gede, mau lahir kagak ada uang, anak saya sampai overdue nggak mau lahir, saking mungkin dia tahu ibunya nggak punya uang untuk melahirkan. Saya pinjem sama mama saya cuma bilang, iya kak, saya nggak bisa pinjemin kamu, karena kamu kan sama papa nggak ngomong, nanti kan saya jadi nggak enak dengan. Pokoknya udah sampai ke status seperti itu. Tapi saya tetap yakin bahwa pilihan saya dalam hidup ini, jadi sejelek-jeleknya saya punya kehidupan, masih beruntung Bu Oki. Makanya Indonesia ini pasti selalu ada syukurnya, masih bersyukur saya nih orangnya optimis. Jadi sesusah apapun saya jalanin. Jadi waktu itu saking nggak punya uang Bu Oki, mungkin teman-teman di sini masih ada yang hidup di zaman dulu, kita forecast gitu Bu Oki, masih ingat nggak? Kita kan boleh judi Bu Oki waktu itu. Oh, oke. Pasang Ya, buntut, pasang buntut. Jadi kayak pada saat itu saya ingatnya setiap hari Rabu gitu, apa Selasa apa Rabu deh, kita pasang buntut besar apa kecil, genap apa ganjil. Kebetulan saya langsung pasang waktu itu saya pasang 3 juta. Saya pikir nanti kan saya mesti habis melahirkan pasti ada pasca ke dokter dan lain-lain, kan saya belum ada punya asuransi. Jadi saya sampai ke tahap itu. Akhirnya saya pasang buntut dengan taruhannya kalau sampai menang apa kalah ya sudah nggak bisa ini. Tapi saya sangat optimis. Saya yakin bahwa sesusah-susahnya saya pasti ada Tuhan yang bantu. Pasti punya itu. Jadi kiri kanan ibu dua-duanya udah saya coba, mertua saya ngomong begini, ibu saya ngomong begini. Akhirnya saya coba dengan judi. Dan terakhir saya menang. Karena saya menang saya langsung pergi beranak. Tapi sejak itu saya punya satu prinsip dalam hidup saya bahwa tidak boleh mengandalkan orang, karena kamu mengandalkan orang, kamu menciptakan sesuatu yang kecewa. Jadi ketika kecil saya sudah kecewa dengan diri saya tidak mau nanti ketika menikah saya juga kecewa dengan kehidupan saya menikah. Tapi ingat teman-teman Bu Oki, karena saya mempunyai satu kekhawatiran, ketakutan akan mengulangi peristiwa ibu saya dalam kehidupan saya. Nah, dalam kehidupan saya ketakutan itu ternyata sangat intens Bu Oki, sangat gede, sangat kuat ya, sehingga saya dalam perjalanan hidup keluarga dengan suami saya itu ya banyak mengalami hal-hal yang hampir sama dengan ibu saya yang membuat saya nangis, melihat suami saya banyak pengagumnya seperti itu Bu. Tapi ya sebenarnya kadang-kadang kenapa saya menulis buku itu ya saya mau menjelaskan ke orang-orang bahwa bukan salah suami saya, tapi saya yang mengundang energi itu untuk datang. Jadi seperti
suami saya tuh orangnya kan mukanya sangat bagus ya, kan saya sangat ganteng. Jadi secara tidak langsung saya mengundang Bu Oki, saya menciptakan satu vibrasi. Nah, ada satu titik itu saya mulai sadar bahwa ini harus dihentikan, semua harus dihentikan, harus dirubah. Tapi nggak mudah untuk merubah seperti merubah telapak tangan ya Bu Oki ya. Ada satu titik ketika papa saya sakit, waktu itu sakit parah deh Bu Oki. Sakit parah yang sampai saya balik ke Singapura karena papa saya tuh dioperasi di situ. Orang tua, dokter-dokter udah suruh kita semua be prepared ya. Maksudnya dia bilang gini, prepare for the worst karena ayah kamu empedunya pecah dan saat empedunya pecah itu dia dalam keadaan stage yang meriang tinggi. Jadi pada saat itu meskipun saya udah nggak benci papa saya, tapi saya tidak bisa sayang dengan dia. Jadi ketika saya menikah, suami saya selalu berusaha untuk membaikkan saya dengan papa saya dan it works gitu. Saya mulai berbaikan dengan papa saya, tapi karena saya ada luka, saya nggak bisa sayang sama dia. Jadi waktu dia sakit, doa saya sama Tuhan cuma satu, jika memang saya diberikan usia panjang, berikanlah usia ini kepada papa saya, karena saya belum mengabdi menjadi anak yang baik buat papa saya selama ini. Ternyata saya penuh kebencian kepada papa saya belum mempunyai satu kesempatan melihat saya sebagai anak yang bisa dibanggakan. Ternyata mukjizat itu terjadi Bu Oki, karena besokannya papa saya suddenly buka mata dan dia bahkan bertanya kepada saya, di mana saya ini? Saya bilang pasti di rumah sakit lah, kalau di surga kan papa masa saya ikut ke surga gitu ya. Tapi sejak itu saya kasih tahu diri saya bahwa ini loh ya, kamu sudah janji sama Tuhan, tapi kamu harus walk the talk. Nah sejak itu Bu Oki saya mulai ngadain perubahan sedikit tapi konsisten Bu Oki. Konsisten saya mulai berubah. Dulu kalau saya bicara dengan papa saya agak kasar, saya suka mengabaikan dia, saya suka merasa kayak saya suka gini, bahasanya suka nyindir gitu. Tuh kalau misalnya orang yang misalnya baik ya, tuh hoki dia dapat papa seperti itu, nggak seperti orang lain punya papa kayak gimana gitu. Jadi saya suka nyindir dia. Tapi sejak papa saya sakit, itulah titik saya untuk kesadaran. Jadi banyak orang sih sebenarnya. Tuhan tuh banyak cara untuk menyadarkan orang. Mungkin dia sadarkan dengan ayah saya ketika saya melihat dia kayak sekarat di ranjang gitu. Saya somehow agak menyesal sih bahwasanya kayak gini. I have been wasting a lot of my time gitu. Living in a hearted. Jadi kayak kebencian, penyesalan, kekecewaan. Sebenarnya itu hidup saya itu sangat wonderful gitu. Saya bisa do magic to many people. Jadi kata-kata itu yang akhirnya saya menjadi sugesti buat diri saya bahwa I can do magic to many people. Seperti itu Bu Oki. Sehingga akhirnya saya mulai sedikit-sedikit tapi konsisten saya berubah. Saya mempunyai energi yang sangat positif. Pokoknya Bu Oki saya tuh saking positifnya tuh ya, orang-orang tuh lucu kadang-kadang kalau yang aneh-aneh itu deket-deket saya, kok saya nyaman ya deket kamu, saya nggak tahu, mungkin saya saya mau atraktir kamu makan kali, saya suka bercanda seperti itu. Seperti itu, kayak gitu Bu Oki. Saya juga nyaman deket Bu Linda, jangan-jangan saya juga ditraktir makan ya Bu. Iya Bu Oki. Nah Bu Linda, boleh nggak dikatakan gini, tadi ya ketika Bu Linda nyampe ke satu titik balik ya, boleh nggak dari pelajaran apa yang Bu Linda dapatkan dari hipnoterapi tadi ya, dari Bapak Adi Gunawan, dua hal aja yang paling utama yang bisa Bu Linda ceritakan di sini, dua hal yang paling membuat Bu Linda tuh berubah. Pastinya kan itu suatu runtutan ya Bu Linda ya, kan nggak cuma dua hal, tapi dua hal yang paling utama yang Bu Linda bisa sharekan. Hal pertama yang saya pakai dalam diri saya untuk melakukan perubahan adalah satu, saya harus menerima diri saya apa adanya. Jadi kadang-kadang kita lupa untuk menerima kita for good and for bad. Sometimes kita fokus di for bad-nya itu, kenapa ini hadir terus, kenapa aku sial banget, kenapa this is repeating again and again gitu. Jadi saya menerima diri saya apa adanya dan saya harus mencintai diri saya. Dulu kalau saya ditanya, apa hal terpenting dalam hidup kamu? Saya pasti jawab, membuat orang lain bahagia. Itu sangat puitis sekali kan?
tujuan hidup saya adalah membuat orang lain bahagia. I have to change the world, I have to make the world happy, I have to make people around me happy. Tapi saya lupa untuk bertanya kepada diri saya, apakah kamu bahagia? Ya. Kamu tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain saat kamu belum pernah merasakan itu. So, Ya, seperti ada pepatah ya, mengatakan, gimana kita bisa memberikan sesuatu yang tidak kita punya, gitu ya, Bu Linda ya. betul. Sehingga saya mulai mencari. Pertama saya pakai resep, saya menerima diri saya padanya, saya mencintai diri saya, dan saya akhirnya mencari kebahagiaan saya dan saya tebarkan kepada orang-orang di sekitar saya. Meskipun kadang-kadang pastilah di dalam keluarga itu ada gesekan. Bahasanya juga kalau saya dari kecil ya Bu Oki, saya nggak pernah diajarkan oleh orang tua saya pakai bahasa halus, bahasa yang kalau misalnya mau makan ya, kamu mau makan nggak? Kira-kira ini mau makan nasi goreng atau bihun? Kalau di keluarga saya itu nggak pernah ada pertanyaan seperti itu. Pasti ngomongnya tuh seperti pernyataan. Mau makan? Bihun ya? Udah nggak ada pilihan. Seperti itu. Jadi itu menjadi satu kebiasaan dalam hidup saya dan akhirnya saya mulai rubah. Lama sih Bu Oki, lama dan pertama tuh nggak gampang. Saya ketemu Pak Adi aja, Pak Adi ngomong ke saya, kamu hatinya lembut tapi kamu berusaha untuk keras. Saya bilang enggak Pak, karena dunia ini keras. Bapak tahu nggak kalau kita terlalu baik kita diinjek-injek sama orang dan diberakin di kepala. Saya masih punya mindset seperti itu. Dan akhirnya saya berubah. Ketika pakai prinsip itu, saya mulai berubah dan paling penting. Hal kedua apa nih, Bu Linda? Tadi yang pertamanya itu, hal kedua. Hal kedua adalah saya harus berpikir bahwa kehidupan saya bisa berakhir kapan aja, Bu Oki. Jadi kalau nanti saya berakhir hidup saya misalnya let's say besok, next week, tapi I have not done anything, saya akan menjadi setan penasaran yang akhirnya gentayangan terus karena saya banyak PR yang belum saya lakukan. Jadi saya selalu menulis buku impian saya apa, ABC semua saya tulis. Dan saya mulai membuat satu perencanaan bahwa yang harus saya rubah apa, misalnya cara bicara, saya masih kasar, terus saya masih pelit, saya masih mempunyai negative thinking, kalau orang mau minta donasi, saya masih pikir, jangan-jangan itu buat dirinya atau buat sesuatu komunitas yang enggak gitu. Tapi ya itulah, enggak mudah sih memang merubah pikiran Bu Oki ketika dari kecil yang ada di dalam isi kepala saya ini negatif semua. Tapi ya saya harus bersyukur. Saya ketemu Pak Adi di 2011 sehingga hidup saya berubah udah 10 tahun meskipun belum sempurna seperti Bu Oki ya, tapi saya ketika dibandingkan dengan kehidupan saya dulu-dulu ya saya jauh lebih bahagia daripada sekarang Bu Oki. Masih bisa napas dan tidak ada beban dalam hati. Dulu kalau tarik napas serasa kayak aduh, ginilah hidup saya, nasib saya seperti ini. Nah, Bu Linda, saya ingat Bu Linda waktu itu kan juga pernah ikut ya kelompok sosialisasi hati ya. Iya. Ibu sampai 5 kali atau terputus di tengah jalan? Sampai 5 kali. Saya waktu itu ada, makanya Bu Oki saya kenapa mau share ya. Karena saya ketika waktu kecil dengan ibu saya juga relasi kan nggak terlalu baik. Karena ibu saya itu sudah menolak saya. Saya lahirkan perempuan. Dan ibu saya tuh kalau kemana-mana orang-orang tuh muji saya ya. Teman ibu saya tuh pada muji saya. Wah kamu hoki lu punya anak pinter kayak gini. Mama saya jawabnya cuma satu. Aduh kalau dia lahir jadi anak laki saya lebih hoki lagi. Jawabnya begitu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jadi itu menjadi satu. Lama-lama kita benar-benar. Dan saya sama ibu saya punya relasi jadi nggak bisa terlalu baik. Karena nggak terlalu baik begitu, vibrasinya saya juga ke anak saya dengan anak perempuan saya juga nggak terlalu baik. Waktu tahun 98 anak saya kan ke Singapura sekolah, ketika itu dia umur 4 tahun. Jadi dia hidup dengan ibu saya, waktu dia balik 12 tahun kemudian dia baru balik, jadi gap 12 tahun itu sudah kosong Bu Oki. Jadi waktu saya ikut Bu Oki itu, somehow saya juga banyak ditolong oleh Bu Oki, yaitu dengan yang belajar untuk senyum, belajar untuk kasih, belajar untuk menerima. Adalah ketika ada batu-batu kerikil yang hadir dalam hidup saya saat itu pasti akan hadir. Namun dengan ikut acaranya Bu Oki, saya somehow ketolong banyak sih Bu. Jadi bisa menerima bahwa
anak itu bukan milik saya. Jadi ketika dia sudah menikah, saya jangan ngatur-ngatur. Kalau makin banyak saya ngatur, makin dia menjauh. Seperti itu loh Bu, kesadaran saya seperti itu. Mudah-mudahan nanti masih terus ya, karena memang dalam hidup ini kan semuanya proses belajar. Betul. Dan kita masih akan terus belajar sampai nanti kita udah nggak ada, baru kita berhenti belajar rasanya Bu Linda ya. Iya. Nah Bu Linda, tadi menarik ya. Yang kedua tadi Ibu Linda mengatakan bahwa kita harus ingat bahwa hidup ini ya bisa berakhir kapan aja ya, dan itu yang membuat Bu Linda juga jadi menyadari kita jangan sampai terlengah, ya istilahnya begitu udah waktunya terus kita terlambat untuk mengetahui, untuk memperbaiki segala sesuatunya. Nah, di akhir dari buku Bu Linda ya, yang tertulis di buku Bu Linda, apa yang Bu Linda sampaikan? Sebagai juga apa ya, untuk teman-teman di sini nih, teman-teman ya, masuk ke sesi pertanyaan. Dulu saya merasa hidup saya ini ketika lahir sebagai laki-laki pasti lebih baik, dan ketika saya nggak menikah itu pasti lebih bagus, karena ketika saya sudah menikah itu saya merasa beban sebagai istri, sebagai ibu. Ternyata saya tidak suka menjalankan peran seperti itu. Jadi hidup saya itu banyak komplain atas sesuatu yang sudah saya terima. Makanya buku itu saya tulis judul Andai Aku Bisa Memilih. Akhirnya di akhir dari buku itu saya bilang bahwa saya tetap akan memilih lahir sebagai perempuan dan menikah dengan suami saya. Tapi saya memakai pikiran dan pandangan yang berbeda. Dulu kan saya pinjam kacamata mama saya, emosi mama saya, dan harusnya saya memakai kacamata diri saya, emosi diri saya, dan saya harus bisa mengelola apapun yang saya inginkan dalam hidup. Sehingga tujuan hidup saya akhirnya ketemu. Jadi kalau orang, dulu saya muluk-muluk banget, pokoknya kalau ditanya, kamu cita-cita apa? Membahagiakan orang lain. Tujuan hidup kamu apa? Saya ingin menjadi orang berguna. Nah itu sebenarnya kan abstrak sekali Bu Oki. Berguna untuk siapa? Berguna untuk apa kan? Jadi akhirnya saya menemukan tujuan hidup saya, bahwa sebagai manusia saat ini saya tetap harus melakukan hal yang maksimal. Tapi start from yourself, dari diri saya. Kalau saya tidak bisa berubah, jangan harap saya bisa merubah dunia. Jadi itu kan hanya sebuah NATO ya, no action talk only. Tapi perubahan yang saya inginkan itu kan nggak usah muluk-muluk. Hal-hal kecil aja sudah bisa. Jadi di akhir penutupan buku saya selalu mengatakan bahwa kunci yang terpenting dalam hidup itu sebenarnya memaafkan. Ketika kamu bisa memaafkan, sebenarnya kamu itu sudah masuk satu proses. Misalnya kita lagi berjalan ke satu ruangan, melihat pintu ada yang terkunci dan tergembok. Saat kita buka ternyata di dalam itu orangnya kita sendiri, di dalam diri itu saya sendiri. Jadi memaafkan itu katanya sih sebenarnya mudah, tapi kadang-kadang orang bilang gini, kamu memaafkan dia nggak? Udah saya maafin, Tuhan aja suruh saya maafin, masa saya enggak? Coba kamu doakan dia, panjang umur, murah rezeki, mulia, hidup mulia, dan penuh dengan berlimpah dan kekayaan. Bisa nggak berdoa seperti itu? Pasti saya ngomongnya, enak bener orang dia udah nyakitin saya, kalau saya doainnya kayak gitu. Jadi itu belum memaafkan namanya, jadi kita harus menemukan sih. Belum benar-benar memaafkan ya. Ya, betul Bu. Bu Linda, bagus sekali ya. Jadi ternyata andai aku bisa memilih itu sebetulnya jawabannya adalah bahwa kalau Bu Linda boleh memilih, Bu Linda akan tetap menjadi Bu Linda dengan keadaan yang seperti sekarang, tetapi dengan cara pandang yang mungkin Bu Linda bisa perbaiki, gitu ya Bu Linda ya. Keren banget Bu Linda. Terima kasih nih sharingnya nih. Mungkin kita akan memberikan kesempatan ya buat teman-teman yang ada di sini. Siapa tahu ada yang mau bertanya. Waduh, sebelumnya udah ada yang angkat tangan nih Bu Linda, walaupun videonya belum dibuka. Pak Ivan Chandra. Wah, Pak Ivan udah langsung mau bertanya nih. Gimana Pak Ivan? Apa yang mau ditanyakan ke Bu Linda? Terima kasih Bu Oki. Malam Bu Linda. Malam Pak Ivan. Ceritanya sangat menarik. Sangat menarik. Dan saya apresiasi. Sorry, agak kurang sehat suaranya. Ya. Ada beberapa hal yang saya tertarik untuk bertanya. Dan saya bersyukur saya hidup di keluarga yang
agak terbalik dengan Ibu Linda. Oh iya, iya. Ya, bersyukur. Kebetulan kakek saya, nenek saya dapat pendidikan sejak dari luar, jadi kita cukup diapresiasi. Tapi ada sepupu saya yang cukup mirip menghadapi yang Bu Linda alami. Ya, kalau boleh saya katakan Bu Linda mengalami seperti luka batin turunan. Iya betul, harta Ya. warisan Pak. Ya, pertanyaan saya sederhana, ibu kan punya anak yang bisa 12 tahun di Singapura. Luka batin itu menurun nggak Bu ke anaknya? Karena waktu anak saya sekolah di Singapura itu tahun 98 Pak. Oh, oke. Saya belajar hipnoterapi itu di 2011. Jadi sebelum saya punya kesadaran, selama saya masih menyimpan energi itu, vibrasinya ke anak saya turun, Pak. Oke. Jadi ibu dan anak itu, karena anak itu 9 bulan di dalam perut, apa yang ibu itu rasakan, meskipun anak itu enggak diomongin, dia merasakan. Betul, karena dia merasa tidak terbuangkan. Kenapa saya katakan begitu? Ya, ada satu sepupu saya mau dibuang waktu di dalam hamil, seperti kasus yang ibu alami. Ya, zaman dulu itu kan anak perempuan tidak diakui. Ya, kalau saya sih bersyukur ya, keluarga saya tidak mengalami ini, tapi sepupu saya begitu. Dan sampai sekarang menurun ke anaknya. Bu Linda itu berhasil keluar dari belenggu batinnya dan tidak gampang gitu. Nah, itu menarik, saya bilang rasanya bukan gampang ya Bu ya, nggak gampang, tapi mestinya bisa. Ya, dan sekarang juga sepupu saya anaknya ya malah overdosis. Laki perempuan Pak? Perempuan. Usia? Ya. Sekarang usia dalam sepupu saya berarti kurang lebih 40-an lah, 50. Anaknya yang overdosis itu? Jadi ya anaknya overdosis, umur 30-an. Okay. Kalau dia menikah muda, ya, jadi menurun. Dan kita juga mencoba bagaimana atasi juga nggak berhasil. Ya, karena kata Bu Linda itu benar, mesti kembali ke diri sendiri ya. Iya. Untuk fight. Dia sampai udah tinggal di Cimahi di tempat rehabilitasi. Ya, sampai sekarang udah berapa kali mau killing self gitu kan, mau bunuh diri juga. Ya, tapi oke, ini informasi yang bagus, saya coba akan cari untuk informasikan dia supaya siapa tahu bisa memotivasi bahwa bukan dia saja mengalami ini, ada yang lain dan mereka berhasil keluar dari belenggu. Iya. Dan saya apresiasi Bu Linda. Makasih. Ya. Cuman saya mau kasih tahu Pak Ivan, orang-orang anak-anak yang suka dengan masuk terjerumus ke psikotropika itu sebenarnya anak-anak yang punya halusinasi. Jadi mungkin dia ada sesuatu yang dia inginkan, jadi karena tidak tercapai dia berhalusinasi. Dan setiap kali dia pakai obat dia merasa keinginan dia itu tercapai. Mungkin hubungan dengan orang tuanya juga harus diperbaiki, dan energi orang tua itu sangat-sangat penting sih Pak. Jadi kalau energi orang tua itu dirubah sedikit, anaknya mungkin masih bisa menurun dan akhirnya dia sadar untuk lepas. Karena sepupu saya perempuan itu sendiri juga direhab, anaknya juga direhab. Ya itu. Saya bilang luka batin yang perlu mempunyai bukunya Ibu Linda ya. Jadi nanti kita cari. Bu Linda ada. Nanti Ibu ada di grup IB saya kan ya Bu ya. Iya. Jadi nanti mungkin Pak Ivan bisa juga. Iya Pak. Saya juga pengen banget bukunya Bu Linda. Iya. Anda bisa belajar sesuatu. Suatu pengakuan yang sangat jujur dan berani. Iya. Ya. Tidak semua orang setuju Pak Ivan ya, nggak semua orang berani membuka semuanya apa kondisi keluarga. Dan ini cukup apresiasi. Saya bilang ini akan sangat membantu kalau orang yang mau membaca bukunya dan terinspirasi bahwa bisa tertolong. Iya Makasih, Pak. Makasih Pak, makasih Bu Oki. Makasih. Nah Ibu Jenny dari tadi setia buka kamera nih. Tadi Pak Ivan udah langsung bertanya, apakah Bu Jenny ada pertanyaan tertentu? Diselopot sama saya. Pak Ivan langsung angkat tangan soalnya tadi ya.
Iya. Iya nih Bu, Jenny sudah buka Iya. mikrofon. Gimana Bu Jenny? Salam kenal ya. Iya, Bu Bu Jenny. Lindako, selamat malam semuanya. Sahabat Malam. Adi. Iya, apa yang mau ditanya ya? Bingung. Kalau dari cerita Ibu, dari tadi saya dengar ya, sedikit ada mirip-mirip dengan keluarga ya kan. Maksudnya keluarga itu mendominasi ya kan, laki-laki ya kan. Iya, betul. Tapi saya entah kapan saya juga nggak ingat lagi. Cuma yang saya sadari ya, saya menanamkan prinsip ya, harmonis pada diri sendiri, kemampuan sendiri, keterbatasan sendiri, terus yang bisa kita lakukan ya kita lakukan, tidak memaksakan kehendak sendiri ya kan. Jadi istilahnya kita sesuaikan apa yang kita bisa lakukan, yang kita kerjakan, maksimalkan diri kita. Terus kalau yang sudah lewat, yang bisa melukai diri kita, itu saya tidak penting lagi ya, saya tanam, tapi saya lebih mementingkan saat sekarang dan ke depannya. Jadi yang terasa itu melukai, yang tidak senang gitu ya, yang namanya beban hati kita yang dulu itu, saya lebih berprinsip itu dikubur aja, karena itu enggak membantu kita. Jadi saya lebih memilih kehidupan sekarang dan akan datang. Saya tidak tahu apakah prinsip itu benar enggak ya kan. Kata orang sih kita belajar dari pengalaman, tapi kadang-kadang saya tidak mau terlalu ini ya. Kadang yang penting kita pakai kebijaksanaan ya. Apa yang kita lakukan seperti kita pikir ya. Kita melakukan sesuatu itu kepada orang lain, apakah kalau kita dilakukan begitu, apakah kita terima, gitu aja. Saya berprinsip pada yang simple aja. Betul sih Bu Jenny, bagus itu. Saya lama baru bisa belajar seperti Bu Jenny. Dulu saya orang yang jahatin saya berusaha untuk balas Bu. Saya tuh sangat keras. Hati saya sangat keras. Jadi karena saya tidak pernah merasa diri saya bahagia, nggak pernah mengecap sesuatu kebahagiaan. Jadi saya membentuk diri saya seperti kayak tanah liat. Jadi kalau kebanting aja retak. Kalau Bu Jenny itu tadi sharingnya sangat bagus, itu bagus sekali Bu. Cuman yang saya ingin tambahkan, memang Ibu sudah boleh melupakan masa lalu, tapi Ibu jangan lupa juga untuk memaafkan orang-orang yang terlibat di masa lalu Ibu yang secara tidak langsung menyakiti hati Ibu. Karena dulu saya juga seperti Bu, ya sudah masa lalu biarkan berlalu, kita hidup. Tapi begitu ketemu dia, lu lagi. Kayaknya langsung keinget lagi tuh Bu. Kadang-kadang bisa begitu. Jadi kalau ketika saya sudah belajar ilmu pemaafan itu, ketemu dia, saya masih bisa senyum. Meskipun kita tidak bisa seakrab dulu, tapi at least tidak ada pain di dalam hati kita. Seperti itu sih Bu. Ada yang sudah terlepas gitu ya Bu Linda ya? Ya, seperti itu. Karena secara nggak sadar kita ini sangat manusiawi sih Bu, kan kita bukan malaikat yang bisa memberi kasih kepada orang-orang. Manusia ini terbentuk dari darah dan daging, ketika kepotong ya dia berdarah dan dia mengikat, ada yang potong dia nih kemarin gitu. Ya seperti itu. Cuman ya ketika saya belajar untuk memaafkan, sesuatu yang sangat-sangat sulit tapi memang membawa dampak yang sangat besar Bu. Ketika kita memaafkan ternyata energi kita jauh lebih tinggi. Ya seperti ketika kita mendapat satu cahaya besar ketika kita berdoa, seperti itu sih Bu. Nah tentang memaafkan ini, waktu itu saya juga pernah membahas ya. Jadi bisa nih sahabat pembelajar, memang kita pasti nggak bisa dapetin lengkap ya perspektifnya Bu Linda ya, tapi dari segi perspektif saya, waktu itu juga ada tuh YouTube-nya tentang memaafkan. Jadi boleh juga tuh dengerin YouTube dari Indonesia Belajar tentang memaafkan. Iya, bagus. Jenny, terima kasih loh sharingnya. Jenny sudah ada yang mau disampaikan lagi. Thank you ya Bu Jenny sudah mengikuti kita dari tadi dengan tetap buka kamera, makanya tadi sempat ada nggak yang mau ditanyakan, ada yang mau disampaikan. Nah sahabat pembelajar, kita sudah belajar banyak sekali ya dari
seorang Linda Fong pada malam hari ini, bagaimana dia bisa memaafkan ya. Tadi walaupun kita tahu bahwa memaafkan itu tidak gampang dan tidak bisa penuh ya, tetapi bagaimanapun kita harus terus mencari jalan. Kadang-kadang waktu tertentu memaafkan sekian, nanti terus makin lama mudah-mudahan makin sedikit ya Bu Linda ya. Dan andai aku bisa memilih, Bu Linda akan tetap seperti Bu Linda yang sekarang dan juga Ibu Linda yang kenal dengan saya seperti pada malam hari ini, dan itu sangat luar biasa. Jadi jika Bapak Ibu semua terinspirasi ya, dan Bapak Ibu juga misalnya mau membeli buku Bu Linda, nanti bisa kontak dengan Ibu Enda ya, atau juga bisa kontak dengan saya ya di 0816 110 4995. Nanti mudah-mudahan masih ada sisa buku yang bisa Bapak Ibu dapatkan ya. Dan sebagai yang terakhir ya Bu Linda, boleh Bu Linda tutup dengan satu kalimat untuk pesan buat sahabat pembelajar semua pada malam hari ini. Oke, Bu Oki, terima kasih ya sudah memberikan saya kesempatan untuk sharing. Saat saya menjadi seorang anak yang gagal bagi orang tua saya dengan mudah bisa menutup luka itu. Tapi ketika saya menjadi ibu yang gagal di mata anak-anak saya, itu prosesnya sangat panjang. Karena ketika saya menjadi ibu mereka, saya membawa emosi dan saya mukul, saya pakai kata-kata kasar, pasti saya melukai anak-anak saya. Saya terluka, mereka terluka. Dan itu prosesnya sangat-sangat panjang untuk supaya bisa ada healing seperti itu. Nah, kunci yang saya pakai di dalam proses itu adalah saya tidak boleh ada ekspektasi terlalu tinggi terhadap mereka. Mereka adalah anak-anak luka akibat perbuatan saya. Jadi saya selalu memberikan mereka kasih. Karena kasih itu sebenarnya kalau diucapkan sih gampang ya, kasih. Kalau bahasa di spell juga KASIH. Tapi ketika kita dengan tulus menjalankan, mereka bisa merasakan. Anak-anak saya dulu rebel, sampai ada yang sudah mau kabur, sudah mau ya pokoknya hal-hal yang negatif ya. Tapi ketika saya berusaha untuk meredam diri saya selalu mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak ada yang salah, itu semua salah kamu. So you have to change. Saya berubah. Ketika saya berubah, saya melihat mereka mulai berubah. Meskipun tidak seperti yang saya harapkan 100%, tapi mereka menuju ke arah perubahan itu dengan baik dan terarahkan. Jadi sahabat yang ingin saya kasih tahu hari ini yaitu kalau saya memakai diri saya sebagai orang tua, saya tidak boleh terlalu berharap kepada anak-anak karena mereka bukan milik saya. Saya ketika berharap artinya mereka milik saya dan saya mempunyai ego untuk mengontrol mereka. Yang penting saya selalu memberikan mereka kasih. Dan kasih itu memang tiada batas ya. Ketika kita bisa merasakan, mereka juga pasti bisa merasakan kasih itu, bahwa itu ada. Itu sih Bu Oki yang ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak Bu Linda. Boleh saya tambahan dikit Bu Oki? Sekali. Ya. Silakan Pak Ivan. Saya mau melengkapi apa keterangan Bu Linda yang sangat menarik. Ya. Saya teringat perkataan Kaisar Aurelius Roma. Kesalahan orang tua, kesalahan anak adalah kesalahan terbesar orang tua. Hanya itu aja. Betul Pak. Jangan salahkan anak. Salahnya anak ada salah yang paling besar dari orang tua. Iya. Terima kasih Bu. Ya, makasih Pak. Indah sekali benar Pak Ivan. Thank you Pak Ivan tambahannya. Bu Linda kebetulan ada di chat nih Bu Linda satu ya dari Pak Putu Netra. Pak Putu Netra hadir pada malam hari ini mengatakan saran untuk membagikan bukunya bagi ya yang ikut pelatihan. Nah, apakah Bu Linda ada juga pelatihan atau gimana Bu Linda sampai saat ini? Dulu saya pernah melakukan pelatihan di perusahaan Bu Oki. Tapi setiap orang yang sudah saya buat pelatihan itu keluar dari perusahaan dan mencapai dreamnya dengan mudah.
habis itu saya nggak berani melakukan lagi karena membuat perusahaan itu jadi marah kepada saya karena dia dengan mudah mencapai impiannya, Apa Bu yang Oki. diinginkan ya. Apa yang diinginkan. Jadi saya sekarang hanya buat pelatihan untuk anak-anak di kantor saya. Jadi anak-anak kantor saya ini semua saya ajarkan mereka supaya mereka menjadi bagian dari perusahaan. Jadi anak-anak di kantor saya yang kerja ini Bu Oki luar biasa. Mereka tidak pernah ngomong soal lembur, minggu mau libur. Kalau saya bilang, aduh Pak, sekarang kita lagi ada pengiriman nih kemana-mana, minggu mereka tetap masuk. Jadi luar biasa anak-anak buah saya ini yang mereka sebenarnya backgroundnya kalau kita pakai bahasa simple nggak pernah lulus sampai SMA, tapi mereka punya mindset sebagai owner dari perusahaan saya karena saya selalu membiarkan mereka berbicara dengan mereka sebagai mitra. Jadi mereka itu bukan karyawan saya selalu bilang, kamu partner saya, apa yang kamu inginkan dari perusahaan ini itu berubah, saya siap. Jadi jadi malu. Biasa ya. Iya, jadi saya udah nggak melakukan pelatihan lagi. Iya. Thank you. Jadi Pak Putu Netra mungkin sebaiknya nggak bisa mengharapkan nih Pak dari pelatihan, dibeli aja Pak Netra. Iya. Oke, Bu Linda, sekali lagi terima kasih kehadirannya pada malam hari ini ya, benar-benar menginspirasi sekali. Dan kita juga akan foto bersama dulu ya, Bu Enda atau Mas Dio. Bisa saya bantu, Bu Oki? Iya, terima kasih Mas Dio. Teman-teman semuanya yang kebetulan ada di depan kamera, boleh ya dibuka. Ada Ibu Rustina. Terima kasih. Nah, ada Ibu Angelina juga ya. Ya, silakan Mas Dio. Baik, Bapak dan Ibu, akan saya fotokan ya. Fotonya akan saya lakukan 2 kali. Bagi yang belum membuka kamera, mungkin bisa dibuka dulu kameranya. Untuk foto yang pertama, akan saya fotokan 1, 2, 3. Baik, tunggu sebentar untuk foto yang kedua. 1, 2, 3. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih. Terima kasih Mas Dio. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semuanya. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih buat waktunya Bu Oki. Ya, terima kasih Bu Linda.